Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YPT TV Bumi Ayu sekalian, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang media tanam yang berupa pasir. Tepatnya itu pasir kali, spesifik lagi pasir dari Kali Keruh. Saat ini saya tengah berada di pesisir atau di tepian Kali Keruh Bumi Ayu untuk mencari pasir sebagai media tanam, baik untuk bonsai maupun tanaman hias lainnya. Di sekitar Kali Keruh ini, baik di tengah maupun di tepian, banyak sekali pasir, jadi saya tidak kekurangan bahan untuk media tanam dari bahan bonsai maupun tanaman hias, karena di sini melimpah ruah. Ini dia contoh pasir yang biasa saya gunakan untuk campuran media tanam. Mengapa pasir Kali Keruh khususnya ini sangat bagus untuk media tanam? Pertama, karena pasir ini bercampur dengan lumpur, yang mana lumpur itu berasal dari erosi saat hujan deras, erosi dari sawah-sawah, kebun, ladang, hutan, dan sebagainya, yang terbawa oleh aliran dari air hujan menuju ke sungai-sungai, khususnya di Sungai Kali Keruh ini. Dan biasanya yang terbawa adalah lapisan tanah yang paling subur, yaitu lapisan tanah yang di bagian atas. Makanya saat musim banjir atau musim hujan saat ini, pasir di Kali Keruh terutama berwujud seperti ini, yaitu 50% pasir murni yang terjadi dari benturan-benturan batu-batu besar dan hancur menjadi pasir, dan 50% lagi tanah lumpur berasal dari erosi. Nah, tanah lumpur ini yang sangat subur, mengandung banyak sekali zat-zat kimia alami, mineral dan sebagainya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dari bonsai dan tanaman hias. Yang kedua, mengapa pasir bagus untuk media tanam? Karena sifat dari pasir ini mudah sekali menyerap air dan mudah pula untuk melepaskan air. Jadi begitu kita siram, air akan langsung meresap, merata, misalnya di dalam pot. Terus sisa dari air yang tidak dibutuhkan akan segera keluar dari lubang di bawah pot, lubang pembuangan, sehingga media tanam di dalam pot tersebut, keberadaan airnya akan selalu seimbang, tidak terlalu becek, tidak akan menjadi sarang dari penyakit-penyakit seperti jamur dan bakteri yang bisa membusukkan akar dari tanaman hias kita maupun dari bonsai. Keuntungan lainnya kita menggunakan pasir, yaitu karena bahan pasir ini sangat melimpah ruah, terutama di sekitar tempat saya. Walaupun sudah banyak sekali tambang-tambang pasir galian shale di atas maupun di bawah tempat saya mengambil video ini, tapi jumlahnya tidak berkurang. Jadi kita mau ngambil berapapun, asal tenaga kita kuat, mampu, tidak akan kekurangan dari bahan media tanam berupa pasir ini. Kalau musim kemarau biasanya pasirnya lebih bersih atau lebih murni, jadi kandungan pasir aslinya sekitar 80% dan lumpurnya atau tanah hanya sekitar 20-10% saja. Dan biasanya kalau di musim kemarau, mencari pasir
baik di Kali Keruh, Bumiayu ini ataupun di sungai-sungai lainnya akan semakin sulit karena banyak sekali orang yang membuat bangunan pada musim kemarau karena jarang hujan, jadi cocok untuk mendirikan bangunan. Dan pasir pun maupun batu atau lainnya, bahan bangunan lainnya akan laris manis. Sedangkan stoknya berkurang karena pasir dan batuan ini terbawa oleh banjir. Kalau musim kemarau full berarti tidak ada banjir, maka stok pasir maupun batu akan habis sama sekali atau cukup sulit untuk mendapatkannya. Jadi biasanya mumpung masih musim penghujan, saya akan menyetok pasir ini tidak banyak, ya sekitar sekarung 2 karung besar buat persediaan nanti kalau musim kemarau telah tiba. Keuntungannya memakai pasir yaitu kita tidak terlalu susah-susah untuk memupuknya, baik dengan pupuk kimia yang mahal maupun pupuk organik, kompos, dan pupuk hijau, karena kandungan bahan-bahan yang diperlukan oleh tumbuhan sudah ada secara alami di dalam pasir ini, terutama pasir yang sudah bercampur dengan lumpur. Jadi bisa menghemat pengeluaran untuk membeli pupuk. Terakhir, keuntungan kita menggunakan media tanam pasir yaitu sifat pasir yang cenderung dingin. Jadi apabila kita sedang membuat stek atau membuat bahan bonsai dari stek batang maupun stek akar, bila medianya dengan pasir ini, bahan bonsai yang belum berakar tersebut tidak akan cepat layu dan cepat tumbuh akar karena terangsang oleh suhu yang optimal buat pertumbuhan dari bahan bonsai tersebut. Untuk tanaman buah-buahan juga sangat bagus. Contohnya saya mempunyai pohon jeruk di depan rumah. Apabila di atas akarnya atau di bagian bawah batangnya ditimbun dengan pasir, dia akan berbuah dengan sangat lebat dan akar-akar yang mudah tumbuh di dalam pasir tersebut, dan daunnya juga sangat hijau. Jadi kesimpulan saya, pasir itu sangat bagus, tidak kalah oleh bahan-bahan lainnya seperti misalnya sekam, tanah gambut, tanah humus, dan sebagainya untuk media tanam, tanaman hias maupun bonsai kesayangan Anda. Sobat bonsai sekalian dan juga sobat penghobi tanaman hias, demikian tadi video saya kali ini, yaitu membahas tentang media tanam berupa pasir. Lebih spesifiknya yaitu pasir dari Sungai Kali Keruh yang mengalir di utara Kecamatan Sirampok dan membelah Kecamatan Bumiayu. Sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.